Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang mulia, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan siang hari ini kita masih berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan yang pertama salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, produktivitas, kerja bila dan ihsan itu tema yang akan untuk pembinaan kali ini. Intinya adalah pada kata produktivitas, pada kerja bila dan pada ihsan itu sendiri. Kita tahu pasti bahwa seorang pekerja muslim dituntut untuk produktif, dan produktif itu sendiri mempunyai pengertian banyak betulnya, tetapi intinya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan dan potensi diri kita untuk melahirkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi diri kita, memberikan berusaha dan untuk kemaslahatan yang lebih umum masyarakat di sekitar kita. Itu intinya bahwa seorang yang kerja secara produktif, maka dia sesungguhnya menghasilkan sesuatu yang baik, bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan hanya karena atas dasar dia seorang pekerja, tuntutan dan kewajiban saja, tapi menghasilkan sesuatu yang baik dan lebih baik bukan hanya sekedar hari ini saja, tetapi besok, lusa dan seterusnya. Kebaikan dan kemanfaatan itu terus terasa, dan bukan hanya di dunia saja. Kebaikan dan kemanfaatan dari hasil produktivitas pekerjaan kita juga kita rasakan hasilnya di alam akhirat nanti setelah kematian kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya bekerja kita menjadi modal utama, menjadi spirit yang memberikan energi ilahiyah yang sangat kuat untuk kita melakukan pekerjaan secara produktif dan melahirkan produktivitas sendiri. Oleh karena itu, seorang pekerja muslim yang di dalam hatinya senantiasa ada Allah dan merasakan kekuatan Allah di dalam dirinya, dan merasa bahwa kekuatan yang ada padanya, potensi yang dimilikinya bukan, sekali lagi bukan atas hasil jeripayanya, tetapi semuanya itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh, maka dia akan senantiasa produktif, dan dia akan senantiasa meminta dan memohon kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hasil kerjaan yang baik dan produktif. Timbul persoalan, apakah Islam ini mengajarkan dan menganjurkan kita untuk menjadi pekerja dan manusia yang produktif? Jawabannya, Islam bukan hanya menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk menjadi pekerja dan manusia produktif, tetapi malah mencela pekerja dan manusia yang tidak produktif. Umpamanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah la yuhibbul farigha as-sahiha la min amri dunya wa la min amri akhirah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang tidak
tidak mau bekerja orang yang malas padahal dia sehat. Tidak mencintai dalam urusan pekerjaan dunia, wala bi'amal akhirat, dan juga dalam urusan akhirat. Lebih tegasnya lagi Nabi bersabda, asyadun nasi hisaban yaumal qiyamah, orang yang paling berat perhitungan atau hisaban amalnya pada hari kiamat adalah al-mukfi al-fadhih, orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas bekerja, orang yang tidak produktif, merasa cukup dengan apa adanya saja tanpa mau berinovasi dan tidak mau melakukan pekerjaan yang bisa meningkatkan kehidupannya, baik kehidupan dunia dan akhirat. Tegas lagi Nabi bersabda, aslihu fi dunyakum wa'malu li akhiratikum. Berbuatlah yang terbaik untuk urusan duniamu dan bekerjalah, beramallah untuk urusan akhirat. Itu artinya bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk seimbang dalam bekerja kehidupan dunia ini dan beramal di akhirat. Bahkan semua amaliyah dunia ini sebaiknya bukan hanya sampai dunia saja. Artinya bukan hanya sekedar bisa kita manfaatkan atau rasakan manfaatnya di dunia saja, tetapi juga bisa rasa manfaatnya sampai akhirat kelak. Bukan hanya bekerja di dunia untuk dunia saja, tetapi bekerja di dunia untuk dunia dan akhirat. Itulah spirit Islam sesungguhnya tentang produktivitas. Bahkan Nabi bersabda, al-bitalatu tusqil qalba, kemalasan yang menjadi penyebab tidak adanya produktivitas dalam bekerja, tusqil qalba, mengakibatkan kerasnya hati. Aswadul qalb, hati yang keras ternyata bisa disebabkan oleh kemalasan. Orang yang malas, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan hal yang terbaik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya, untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, maka hatinya akan keras. Nah, dengan demikian berarti Islam sangat menganjurkan dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bekerja secara produktif dan meningkatkan produktivitas kerja kita. Al-Quran banyak memberikan contoh kepada kita. Bahkan umpamanya lebah dijadikan salah satu nama surat. Kita tahu bahwa lebah itu makhluk Allah yang sangat produktif. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam bentuk perumpamaan, matalul mu'mini kamasalin nakhlati la yaqulu illa thayyiban wa la yakhruju illa thayyiban. Perumpamaan seorang mukmin seperti lebah, dia tidak mau makan kecuali yang baik-baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik. Seorang pekerja mukmin dan muslim tentunya dia senantiasa menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan dari kebaikan dan melahirkan hasil kerja yang baik pula. Nabi bersabda dalam konteks produktivitas dan menggunakan potensi yang diberikan Allah untuk sebaik-baiknya. Kata Nabi, man rajaqallahu lahu syai' falyalzimuh. Barang siapa yang oleh Allah diberi rizki, kemampuan tentang sesuatu, potensi, maka dia berkomitmen dan konsisten menggunakan potensi yang diberikan Allah itu sendiri. Kemudian yang paling penting lagi adalah supaya kita bisa meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja karena Allah, maka jangan pernah menghinakan, jangan pernah menyepelekan, menganggap rendah profesi atau pekerjaan. Sebab kata Nabi, la tahqiranna al-amal, janganlah kau menghinakan, meremehkan pekerjaan.
Pekerjaan itu hanya wasilah saja untuk datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang yang kelihatannya menurut kita pekerjaannya hina, kotor pakaiannya, kotor badannya, tiap hari bekerja di tempat yang bau aromanya, mungkin saja mereka lebih mulia menurut Allah. Rezekinya yang didapat rezeki yang halal, benar-benar halal dari Allah, daripada umpamanya, mohon maaf, orang yang tiap hari pakaiannya rapi, berdasi dan bersih. Siapa tahu? Oleh kejadian pernah mengatakan apa? Suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan status pekerjaanku ini? Apakah hina atau mulia? Rasulullah kemudian bertanya, apa pekerjaanmu? Jawab sahabat itu, pekerjaanku adalah seorang pemintal benang untuk dijadikan sebuah pakaian, sebuah kain. Apakah hina pekerjaan ini? Lalu kata Rasulullah, pekerjaanmu adalah pekerjaan yang mulia, karena itulah pekerjaan bapak moyangmu Adam alaihissalam. Sehingga barang siapa yang menghina kamu, berarti menghina Adam alaihissalam. Berarti siapa yang meremehkan pekerjaan kamu, berarti dia meremehkan Adam alaihissalam. Dan barang siapa yang melaknat dan mencela pekerjaan kamu, berarti dia sama-sama melaknat dan mencela Nabi Allah Adam alaihissalam, dan dia akan menjadi musuh utama di hari kiamat nanti, musuh Nabi Adam alaihissalam. Betapa tegas Rasulullah. Artinya jangan menghinakan dan meremehkan pekerjaan. Bahkan sebutnya dalam kitab Al-Barakah Bis-Sa'yi Wal-Harakah karangan Imam Al-Jaisi, dikatakan bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sampai 30 lebih mata pencaharian melalui malaikat Jibril. Dan Nabi Adam belajar meminta dari malaikat Jibril selama 3 hari. Kemudian Nabi Adam berkata, wahai anak cucuku, bekerjalah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadamu, sebab semuanya itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tadi, dengan menghinakan dan meremehkan pekerjaan, yang itu akan membuat kita pertama tidak bisa bekerja secara produktif, kemudian juga akan menghinakan dan kita tidak mensyukuri nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, syukuri, lalu manfaatkan, gunakan sebaik-baiknya kemampuan kita, sehingga kemudian melahirkan yang terbaik. Itulah inti produktivitas. Semua niatkan karena Allah, karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya sangat mencintai orang-orang yang produktif dalam bekerja. Konteks ihsan itu artinya bahwa hasil dari sebuah produktivitas kerja harus bisa didasarkan limaslahatil ammah, kemaslahatan umum, bukan hanya sekedar kita saja yang merasakan manfaatnya, bukan hanya sekedar orang-orang yang di dekat kita saja yang merasakan manfaatnya, bukan sekedar perusahaan kita saja yang mendapatkan manfaatnya, dari masyarakat sekitar juga harus mendapatkan manfaat dari produktivitas kerja kita. Kenapa? Karena semuanya konsep dari maslahatul ammah dari sebuah produktivitas kerja adalah konsep kemanfaatan. Artinya bahwa apa yang kita lakukan harus bermanfaat bagi orang lain. Dan jelas apa yang dikatakan Rasulullah SAW, khairun nas atba'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka orang yang tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain, sebaiknya dia tidak memberikan madarat bagi orang lain. Seorang ulama ahli tasawuf yang sangat luar biasa keilmuan dan kezuhudannya, Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, pernah berkata, ambillah bagian orang mukmin supaya kamu termasuk orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. 3 hal kata Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Yang pertama, illam tanfa'hu wala tadurru. Jika kau tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, janganlah kau memberikan madarat kepada orang lain. Jika kita tidak bisa menjadi matahari yang memberikan kehangatan
bagi orang lain, maka jadilah malam yang boleh selimut untuk ketenangan dan istirahat. Kemudian yang kedua, kata saya bin Muhammad Ar-Razi, jika kita tidak bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain, illam tasurruhu fala taghammuhu, jika kita tidak bisa memberikan kebahagiaan, kesenangan bagi orang lain, jangan membuat bingung dan kesedihan bagi orang lain. Dalam istilah lain, jika kita tidak bisa menjadi pensil untuk menuliskan kebahagiaan bagi orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Yang ketiga, saya bin Muhammad Ar-Razi, illam tumaddihu fala tadhummuhu, jika kau tidak bisa memuji orang lain, kebaikan orang lain, prestasi orang lain, maka janganlah kau mencela orang lain. Kalau tidak bisa memuji, jangan mencela, lebih baik diam. Itu artinya bahwa setiap apa yang kita lakukan, kita ucapkan harus benar-benar bermanfaat bagi orang lain, bukan malah mendatangkan kemadaratan dan kesialan bahkan kesedihan bagi orang lain. Itulah inti dari produktivitas. Jadi buang penyakit malas, maka akan melahirkan produktivitas. Penting kiranya kita senantiasa memohon kepada Allah dengan doa Rasulullah SAW yang intinya Rasulullah SAW mengajarkan dalam untuk berlindung kepada Allah dari penyakit malas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal jubni wal bukhli wal kasali wal kharab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit lemah mental dan penyakit pengecut, sifat pengecut, wal bukhli dan sifat kikir, wal kasali dan pemalas, wal kharab dan pikun. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah SWT penyakit-penyakit itu, dan lebih baik senantiasa kita mengungkapkan mengucapkan beberapa doa itu setiap habis salat kita, karena dengan 3 atau 5 kata orang yang lemah mentalnya, pengecut, pemalas, bakhil, kemudian pikun, semua itu tidak akan melahirkan sebuah produktivitas. Justru semuanya akan melahirkan kemadaratan bagi diri kita sendiri, merugikan diri kita sendiri, bahkan boleh jadi akan merugikan orang lain. Semoga kita sendiri kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal yang terbaik bagi kita, keluarga kita, perusahaan kita, dan bagi masyarakat seperti kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video.